Berapa banyak dari kalian sampai sekarang yang belum berani untuk memulai melakukan sesuatu? Sesuatu yang sangat kalian ingin lakukan. Entah itu karena alasannya kalian belum memiliki peralatan yang layak, belum memiliki fisik yang ideal, menurut orang-orang, takut mengalami kegagalan, dan mungkin takut untuk mendapatkan hate comment, atau kritik pedas, atau diremehkan oleh orang lain. Aku akan mulai untuk membuat konten kalau aku punya mirrorless. Aku akan belajar desain kalau aku punya komputer yang canggih dan juga punya pen tablet. Aku baru akan mulai berolahraga kalau aku punya sepatu yang bagus. Dan alasan-alasan lain sebagainya. Dan ya, kamu jadi suka menunda-nunda dan gak pernah merealisasikan apa yang ada di dalam kepalamu dan yang sebenarnya ingin kamu lakukan menjadi sebuah kenyataan. Dan pada akhirnya hanya akan memberikan kamu rasa penyesalan karena kalian nggak memiliki keberanian untuk memulai sesuatu yang benar-benar ingin kalian lakukan pada saat itu ketika kalian sudah menua dan nggak punya waktu untuk melakukannya lagi karena nggak punya energi yang sebanyak seperti kalian yang dulu lagi dan juga nggak punya waktu yang banyak dan sebebas seperti kalian yang dulu lagi. Jadi apakah memiliki sifat yang perfeksionis itu merupakan hal yang buruk? Sebelum aku melanjutkan video ini lebih lanjut lagi, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah apa pendapat kalian tentang pertanyaanku tadi. Sebelumnya, hai, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, perkenalkan, aku Randy Rahman. Di channel ini, aku suka banget ngobrolin hal-hal yang seperti tentang minimalisme, produktivitas, teknologi, dan juga apapun yang sedang aku senangi saat ini. Jadi kalau kalian juga menyukai hal-hal seperti yang aku sebutkan tadi, make sure untuk kalian jalan-jalan di channel ini juga. Jadi apa itu perfeksionis? Simpelnya, perfeksionis bisa dibilang sebuah sifat yang bisa membuat seseorang memiliki keinginan untuk melakukan segalanya dengan sempurna. Ingin selalu berhasil di semua hal, ingin selalu mendapatkan nilai yang tinggi, pokoknya ingin melakukan semuanya dengan sempurna lah. Gak ada kesalahan sedikit pun. Tapi karena keinginan untuk melakukan segalanya dengan sempurna dan juga selalu benar, kadang hal tersebutlah yang biasanya malah membuatnya gak berani untuk melakukan hal-hal yang baru. Karena ya takut mengalami kesalahan dan juga mengalami kegagalan. Maka dari itu biasanya seseorang yang perfeksionis itu punya banyak banget alasan untuk menunda sesuatu yang sebenarnya pengen banget dia lakuin, entah apapun itu alasannya. Menjadi orang yang perfeksionis itu nggak terlalu mengenakan, menurutku pribadi. Malah cuma lebih ke menyusahkan diri sendiri. No offense buat yang mungkin ada yang lebih pro pada sifat yang perfeksionis, kalau ada. Karena ya bisa jadi bagus jika kamu memiliki keinginan untuk melakukan yang terbaik. Tapi kok kayak non-perfeksionis jadi kayak malas ya? Mungkin aku akan sedikit cerita beberapa pengalamanku yang lalu kali ya. Bisa dibilang dulu aku sempat berada di fase sebagai orang yang agak perfeksionis. Meskipun basically aku nggak merasa sebagai seseorang yang perfeksionis sekarang. Tapi aku pribadi ngerasa memiliki sifat itu dulu, yang dimana baru aku sadari sekitar mungkin 1-2 tahun yang lalu. Ya, sejak saat aku mulai rajin kembali untuk membuat konten di channel ini. Ya, aku bilang mulai rajin lagi. Karena basically aku sudah mulai aktif di YouTube sebagai content creator itu sejak kalau nggak salah tahun 2014. Ya, sebelum channel ini lahir. Content creator yang aku maksud adalah nggak cuma upload tanpa alasan apa-apa, tapi upload untuk memang tujuan membuat sebuah konten. Jujur, aku dulu termasuk orang yang nggak mau bikin video di YouTube kalau nggak pakai DSLR. Meskipun pada saat itu mayoritas kamera smartphone yang ada pada zaman itu nggak sebagus seperti kamera smartphone yang ada di zaman sekarang. Pada akhirnya aku harus pinjam kamera sana dan sini biar bisa bikin video. Ya beruntung aku punya teman-teman yang punya kamera DSLR pada saat itu dan juga bisa aku pinjemin. Mungkin kalau aku nggak punya teman yang bisa dipinjemin pada saat itu, mungkin aja channel ini juga nggak akan ada. Mungkin aja. Shout out buat Aspian dan juga Roni yang udah mau minjemin aku kamera.
Thanks. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya aku punya kamera yang proper juga, yang tentu aja masih aku gunakan sampai saat ini. Tapi aku juga masih suka untuk menyusahkan diri sendiri. Again, aku nggak berpikir bahwa hal ini sepenuhnya adalah salah. Tapi aku cukup merasa bodoh aja sih. Sempat aku membuat sebuah video yang prosesnya itu harus aku ulang 2 kali, dan prosesnya itu sama persis. Proses pertama adalah shoot untuk percobaan aja, dengan persiapan yang seadanya. Rekam dan lalu edit, dan lalu aku lihat hasilnya. Dan pas aku udah yakin dengan hasil yang aku buat, baru akhirnya aku mengulang proses yang sama, yaitu shoot lagi dengan persiapan yang sedikit lebih proper, dan lalu rekam dan edit. Ya mungkin kalau project yang serius atau mungkin untuk bikin film dan hal-hal besar lainnya, mungkin ini nggak masalah kali ya, bahkan bagus. Tapi ini cuma vlog biasa dan dari orang yang biasa-biasa juga. Perfeksionis. Kalau nggak salah, video yang aku ceritain tadi itu adalah video pertama aku di channel ini, kalau nggak salah. Tapi sayang banget kalian nggak bisa menontonnya saat ini karena videonya udah aku hapus atau aku private. Entahlah, ya meskipun sebenarnya nggak ada hal yang sia-sia, tapi pada saat aku menyadarinya di masa sekarang, aku masih merasakan sudah melakukan hal yang sia-sia. Butuh waktu yang cukup lama bagiku pada saat itu untuk akhirnya membuat video tersebut sampai pada akhirnya dipublish. Ngumpulin keberanian dulu, nungguin kameranya ada dulu, karena sebelumnya masih belum punya kamera. Dan ya baru-baru itu aja aku punya kamera. Aku nggak ngitung sih berapa banyak waktu yang udah kebuang untuk menunggu hal-hal yang sebenarnya bisa aku lakukan pada saat itu juga. Tapi ya, aku cukup bersyukur bahwa hal tersebut nggak berlangsung terlalu lama. Meskipun pada saat itu aku masih belum menyadari bahwa ternyata aku adalah seorang yang cukup perfeksionis. Meskipun aku memang belum menyadarinya, tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai jadi nggak terlalu mempermasalahkan kesalahan-kesalahan kecil yang terlanjur untuk terjadi. Daripada harus mengulangi hal yang sama, aku berpikir bahwa daripada harus mengulangi hal yang sama dan cuma buang-buang waktu aja, aku mulai berpikir bahwa lebih baik jika aku berusaha untuk gak melakukan kesalahan yang sama di waktu yang mendatang. Untuk memperjelas, ini bukan berarti aku malas atau nggak mau susah-susah atau nggak mau capek-capek, tapi lebih ke pemikiran seperti ya udahlah ya, yang penting aku masih bisa melakukan apa yang aku bisa semaksimal mungkin. Kalau tetap ada kesalahan juga, ya udah, next time aku berusaha untuk nggak melakukan kesalahan itu lagi. That's it. Dan ya cukup terbukti bahwa mayoritas orang-orang juga nggak terlalu memperdulikan kesalahan-kesalahan kecil tersebut. Nggak ada yang terlalu peduli dengan hal tersebut. Bahkan yang nonton juga ya syukur-syukur bisa banyak. Maka dari itu aku jadi lebih menikmati lagi prosesnya pada saat itu. Dan nggak terlalu overthinking lagi pada hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Entah itu hate comment, kritikan pedas, atau hal lain sebagainya. Ya, kebanyakan kendala yang dialami oleh orang-orang yang perfeksionis itu adalah overthinking. Susah untuk memulai sesuatu dan nggak berani melakukan kesalahan, entah sekecil apapun itu. Overthinking biasanya dialamin oleh orang-orang yang belum pernah melakukan sesuatu yang besar, atau orang-orang yang masih belum memiliki pengalaman yang banyak sebelumnya. Ya, termasuk orang-orang yang perfeksionis. Ya, karena belum pernah melakukan hal tersebut sebelumnya, jadinya akan ada banyak banget ketakutan. Entah itu takut untuk melakukan kesalahan, takut akan mengecewakan orang lain, atau takut akan diremehkan orang lain. Padahal ya, hal-hal buruk yang ada di kepala kalian tersebut belum tentu benar-benar terjadi. Seandainya terjadi pun, misalnya kalian mendapatkan hate comment, atau misalnya kalian diremehkan oleh orang lain. Kalau aku pribadi mendapatkan hal-hal tersebut,
itu sebenarnya nggak seburuk apa yang aku pikirkan. Selama yang aku lakukan memang nggak salah, nggak melanggar peraturan, atau nggak merugikan orang lain. Karena aku sudah cukup sering untuk mendapatkannya. Dan buktinya aku malah masih berkarya sampai saat ini. Dan malah kayaknya aku jadi semakin kebal sama hal-hal tersebut. Jadi nggak ada masalah. Ya, aku tahu mungkin nggak semua orang bisa kebal sama komentar-komentar negatif atau diremehkan oleh orang lain. Karena aku sempat menanyakan hal tersebut di Instagramku. Karena cukup banyak dari mereka yang nggak berani memulai sesuatu yang benar-benar ingin mereka lakukan. Tapi takut dikata-katain, diremehkan, dan juga hal negatif lainnya sebelum benar-benar mencobanya. Karena percaya atau enggak, ketika kamu baru memulai sesuatu, sebagai contoh mungkin di YouTube, ketika kamu pertama kali membuat video di YouTube, pasti kebanyakan dari kalian akan berpikiran bahwa akan ada puluhan ribu pasang mata dan akan memberikan komentar di setiap detiknya di videomu. Meskipun itu memungkinkan, tapi rata-rata nggak akan ada yang peduli sama hal yang kalian buat. Apalagi itu baru pertama kali. Ya syukur kalau ada yang nontonin. Ya jadi intinya dunia nggak akan kiamat kalau kalian melakukan kesalahan kok. Aku lupa mendapatkan kata-kata ini dari mana. Tapi aku cukup setuju dengan statement ini. Bahwa setiap hal yang pertama kali kita buat, hasilnya pasti sampah. Kalian coba lihat lagi deh. Gambar yang pertama kali kamu buat kalau kamu seorang pelukis atau desainer. Foto yang pertama kali kamu potret kalau kamu seorang fotografer. Video pertama yang kamu buat kalau kamu seorang content creator atau filmmaker. Musik pertama yang kamu buat kalau kamu seorang musisi. Kalau kalian coba lihat atau dengarkan kembali pada saat ini, rata-rata dari kalian pasti memiliki pikiran yang sama. Sejelek ini ya dulu. Tapi kalau kalian nggak membuat sampah ini terlebih dahulu, pasti kalian gak akan bisa membuat sesuatu yang lebih bagus daripada sampah itu sekarang kan? That's the point. Semuanya butuh yang namanya proses. Kalian gak akan bisa membuat sesuatu yang bagus dan bisa mendekati kesempurnaan kalau kalian masih belum bisa membuat sesuatu yang jelek dan melakukan kesalahan terlebih dahulu. Menjadi 1% lebih baik, at least setiap minggunya, jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Ya mungkin nggak akan berasa pada saat kalian baru pertama kali memulai. Bahkan ya seperti nggak ada hasilnya sama sekali. Tapi aku yakin kalian akan terkejut saat kalian mencoba untuk melihat lagi ke belakang saat kalian sudah melakukan proses yang cukup panjang. Jangan takut untuk memulai. Nggak semua orang bisa langsung berhasil pada saat pertama kali melakukannya. Dan ya, sampai sini aja video kali ini. Video kali ini sebenarnya nggak hanya aku buat untuk kalian, tapi juga aku buat untuk diriku sendiri. Kalau misalnya suatu saat aku mulai melakukan hal yang aneh-aneh dan juga mulai menjadi seseorang yang terlalu perfeksionis lagi. Apa kalian punya pengalaman sebagai orang perfeksionis juga? Bagaimana cara kalian meminimalisirnya? Kalau kalian berkenan, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah juga ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan jangan ragu untuk mengkoreksinya di kolom komentar di bawah. Dan akhir kata, stay safe and bye.